Nggak ada yang namanya takdir. Kita bebas untuk memilih. Maka di sini yang dikatakan penting yang namanya discernment. Santo Yosef sungguh-sungguh bebas memilih. Dan ia memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Peran terakhir Santo Yosef, kalau yang 3 tadi kita bisa melihat itu peran Santo Yosef dalam rencana keselamatan, khususnya dalam keluarga kudus di Nazaret. Yang keempat ini adalah peran Santo Yosef dalam karya keselamatan, dalam hubungannya dengan kita. Saya menulis bahwa Santo Yosef adalah teladan khususnya dalam keutamaan hidup. Nah, apa teladan pertama? Kita tahu bahwa kitab suci Injil Matius menyebut Santo Yosef ini sebagai orang yang benar, orang yang tulus, orang yang lurus. Nah, ini saya menerjemahkannya sebagai orang yang jujur terhadap diri sendiri. Santo Yosef ini bukan pribadi yang tipe yang yes man ya, atau tipe pribadi yang mau menyenangkan orang lalu mengorbankan perasaan, tidak. Santo Yosef ini adalah orang yang tahu bahwa dia gelisah ketika berhadapan dengan situasi bahwa Maria mengandung, dan dia tidak menutup itu. Dia mengakui juga bahwa dia mengalami krisis. Itu sebabnya kita katakan bahwa dia menimbang-nimbang dalam batinnya apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia juga orang yang tahu membedakan mana yang baik dan benar. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak buru-buru datang kepada Maria lalu marah-marah kepada Maria, bertanya siapa bapaknya, kamu sudah selingkuh atau apa segala. Tidak. Dia tahu membedakan mana yang baik dan benar. Dan dia menghormati Maria. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menerima Maria karena memang dia akhirnya diyakinkan oleh Allah Bapa, Allah bahwa itu adalah berasal dari Roh Kudus, dan dia menerima Maria tanpa syarat. Dan kita tidak pernah mendengar dalam kitab suci kemudian Yosef mengatakan saya terima kamu ya Maria, tapi jangan sekali-kali mengulangi, tidak pernah dikatakan. Yosef menerima Maria tanpa syarat. Dia menghormati Maria dan dia orang yang tulus karena dia orang yang benar, orang yang lurus. Tidak hanya itu saja para saudara terkasih, lalu Santo Yosef adalah teladan hidup batin. Nah, dari mana kita bisa belajar? Dari keheningannya, karena memang Santo Yosef ini jarang bicara, tidak berbicara sama sekali. Dia hanya diceritakan tidur mimpi lalu melakukan aksi nyata. Teladan hidup batin, karena kita bisa belajar dari keheningan Santo Yosef. Keheningannya pertama-tama mengajarkan bahwa beriman bukan pertama-tama soal berkata-kata, bukan soal banyak omong, tidak. Tapi soal tindakan nyata. Bukan soal mengajar seperti yang saya lakukan ini, enggak, tetapi tindakan nyata. Dan menariknya surat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus bisa diakses di internet, sudah ada bahasa Indonesianya ya. Patris Corde, yang hati seorang Allah, itu mengingatkan kita bahwa seringkali orang-orang yang tidak dikenal, mereka yang bekerja di balik layar, yang Paus menyebut para perawat, tukang sapu di jalan, atau dalam bahasa kita bisa mengatakan koster, yang seringkali kita tidak pernah memperhatikan koster itu kan bekerja luar biasa ya, mempersiapkan peralatan misa, kita tidak pernah tahu itu. Orang-orang di balik layar, mereka yang mempersiapkan merangkai bunga untuk gereja, kita tidak pernah tahu. Yang kita hanya tahu, kita datang misa lalu melihat altar sudah penuh bunga, lalu kalau ada yang layu, lalu kita segera protes, ini bunganya layu, ini peralatan misanya kurang, segala macam. Nah, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Yosef adalah pelindung orang-orang yang demikian, orang-orang yang bekerja di balik layar, orang-orang yang
seringkali tidak kita anggap, tapi melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Ini figur Santo Yosef yang bisa kita teladani. Lalu dia juga adalah teladan ketaatan. Yosef orang yang taat terhadap ajaran agamanya. Dia taat pada apa yang diperintahkan Tuhan, meskipun penuh dengan misteri dan jauh dari apa yang diharapkan dan diimpikannya. Bayangkan para saudara terkasih, orang mau menikah sudah punya rencana ke depan, tetapi rencana itu harus dia sinkronkan dengan rencana dan kehendak Allah. Dan dia taat pada kehendak Allah daripada kehendak pribadinya. Santo Yosef adalah teladan kelembutan hati. Dia mendidik Yesus dengan penuh kelembutan hati, menerima apa yang tidak sesuai dengan harapannya dengan kelembutan. Yang seperti saya katakan tadi, Yosef ini manusia normal. Dia punya rencana bersama Maria membangun bahtera rumah tangganya, tetapi dia menerima apa yang lebih penting yang menjadi kehendak Tuhan tanpa harus bersungut-sungut. Dan Paus Fransiskus dalam Patris Corde itu menyebut bahwa cara untuk menerima diri kita adalah menerima kelemahan dan kerapuhan diri sendiri tanpa harus menghakimi diri sendiri. Menerima tanpa perlu bersungut-sungut. Dan ini menuntun kita, kata Paus Fransiskus, pada kebenaran untuk mengasihi orang lain. Nah, Santo Yosef figur yang mengajar kita kelembutan hati. Yang pertama-tama menerima kesulitan-kesulitan, tidak dipandang negatif, tetapi ya percaya bahwa ada rencana Tuhan di sini. Dan yang kelima, figur pemberani dan penuh kreativitas ini juga dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Patris Corde. Dan ini bisa kita lihat bagaimana Yosef dengan sigap, meskipun tidak ada hotel penginapan yang menerima Maria dan Yosef pada waktu mereka hendak berangkat ke Bethlehem, bagi dia tidak menjadi masalah. Lalu dia mempersiapkan dan mengubah kandang domba itu menjadi tempat bersalin Bunda Maria. Seorang pribadi yang kreatif. Dan saya yakin, dan kita yakin, bahwa ketika dia berada di Mesir, jauh dari sanak saudaranya, Santo Yosef juga penuh dengan kreativitas, berusaha mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dan ini dikatakan juga dalam surat apostolik Patris Corde. Dan ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Saya menulis di sini soal membeda-bedakan roh. Kalau tadi A, B, C, D, F itu kita belajar teladan keutamaan dari Santo Yosef. Saya melihat bahwa kisah Santo Yosef itu juga mengajarkan kita akan pentingnya discernment. Discernment artinya membeda-bedakan roh ya Bapak Ibu. Jangan dipikirkan ini lagi-lagi sesuatu yang mistis. Melihat roh A, roh B, roh C, enggak. Tapi melihat masuk ke dalam hati sanubari kita, melihat mana suara yang harus kita ikuti. Suara yang berasal dari Allah kah? Atau suara yang berasal dari si jahat? Atau kepentingan diri sendiri. Nah, Yosef dalam kisah di Matius 1 itu menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah manusia yang normal. Normal dalam arti dia mengalami kegelisahan, dia mengalami pergumulan, dia mempertimbangkan apa yang harus dia pilih, dan dia mempertimbangkan apakah dia mau mengikuti kehendak pribadi atau kehendak Tuhan. Dan kita lihat ini, Yosef masuk dalam sebuah pergumulan dan dihadapkan untuk memilih apakah menceraikan Maria atau menerima Maria. Nah, mungkin jangan kita berpikir ya dia kan dekat dengan Tuhan, Romo cukup tidur lalu bermimpi lalu memutuskan seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam mimpi. Nah, kalau kita pakai imajinasi, tentu saya yakin Santo Yosef ini pergumulannya tidak 1 hari 2 hari. Mungkin Maria mengatakan kepada dia beberapa bulan dia mengalami yang namanya pergumulan hidup. Dan mimpi, jadi jangan dijadikan alat mimpi ini berarti salah satu cara untuk berdiscernment, Romo. Enggak. Mimpi itu sebenarnya adalah
cara Tuhan untuk meneguhkan dia. Jadi saya yakin disposisi batinnya Santo Yosef adalah dia mau menerima Maria, tetapi dia mesti diyakinkan dan Tuhan akhirnya dalam mimpinya meyakinkan dia untuk memilih apa yang sudah dia pilih tadi. Jadi saya melihat di sini bahwa Santo Yosef juga mengajarkan kepada kita pentingnya mempertimbang-timbangkan, membeda-bedakan roh dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ini tidak akan lengkap yang akan saya sampaikan ini. Mungkin Carmel Center juga bisa menjadikan satu pokok bahasan tersendiri di kemudian hari. Nah, apa itu membeda-bedakan roh atau discernment? Discernment berasal dari kata discernere, artinya kemampuan melihat dan memahami dengan jelas dan terang. Jadi kemampuan melihat dengan jelas dan terang. Lalu kapan orang berdiscernment, Romo? Ketika orang dihadapkan pada sebuah pergumulan di mana ia harus memilih jalan terbaik yang harus ditempuh. Jadi ini yang disebut discernment. Pergumulan untuk memilih jalan terbaik yang harus saya tempuh. Dan tentu saja jalan terbaik yang harus saya tempuh itu adalah sebuah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya menulis di sini apa discernment itu? Discernment itu ibarat orang menghidupkan sebuah lampu dalam sebuah gudang yang gelap, ya. Kita mungkin keluarga-keluarga kita ini, rumah kita punya gudang. Di gudang itu kita taruh semua barang yang kita anggap tidak perlu dan gelap. Nah, tapi kalau kita masuk gudang itu apa yang terjadi? Yang tersandung lah, yang kita tidak tahu bagaimana merapikannya. Karena apa? Karena gelap. Maka discernment itu ibarat menghidupkan lampu supaya saya bisa melihat di hati saya ini, mana ini kotoran-kotoran yang harus saya lepaskan, mana jalan yang harus saya tempuh supaya saya tidak tersandung. Ini sebenarnya discernment. Dia ibarat menghidupkan sebuah lampu di dalam sebuah gudang yang gelap supaya kita tahu jalan mana yang harus kita ambil. Discernment tentu adalah sebuah seni. Lalu nanti jangan ditanya, bagaimana caranya discernment, Romo? Jadi ya, saya tulis di ini sebuah latihan itu, pertanyaan itu sama dengan, Romo ajarin saya berdoa. Ya gimana cara berdoa? Berdoa. Orang hanya bisa belajar berdoa ketika dia berdoa. Maka discernment ini, jadi jangan nanti ditanyakan gimana caranya, Romo. Ya masuk ke dalam diri sendiri, bergumul dengan suara-suara yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah sebuah seni, Bapak Ibu. Jadi ketika waktu saya belajar di sini tidak pernah dosen kami mengajarkan ini poin pertama, langkah pertama 1, 2, 3, tidak pernah. Karena dia seni. Ibaratnya kalau saya tulis di sini, ibaratnya membeli buah, ya. Kita mau membeli buah di pasar itu tidak cukup hanya melihat. Orang perlu juga memegang. Ibarat membeli buah, orang nggak cukup hanya melihat, tapi juga perlu memegangnya. Atau seorang koki, ya kan? Ini makanya disebut discernment itu adalah sebuah seni memutuskan. Karena apa? Misalnya saya beberapa hari yang lalu masak cara membuat oseng ikan asin, misalnya. Di internet kita bisa banyak mendapatkan resep, tetapi orang perlu masuk sendiri, belajar di situ, dan akhirnya dia mengaplikasikan dengan kreativitasnya. Jadi enggak semua juga orang bisa masak hanya berdasarkan melihat resep dari internet, tetapi orang perlu kreativitas. Itu sama seperti itu juga lah prosesnya discernment. Orang perlu mengaplikasikan dengan kreativitasnya. Tidak ada yang namanya tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, tidak. Tetapi ada indikasi-indikasi. Nah, dengan discernment kita sebenarnya diajak untuk berproses mengetahui kehendak Tuhan. Kita diajak untuk mengetahui ini loh kehendak Tuhan, tetapi keputusannya adalah kita. Nah, syarat discernment tentu saja kalau begitu. Apa syarat discernment? Syarat discernment tentu saja mendengarkan Tuhan, dan ini yang disebut dengan doa. Nah, bagaimana caranya, Romo? Kalau ditanyakan lagi bagaimana caranya masuk ke dalam hati. Tidak ada tahap-tahapan di sini yang diajarkan para kudus seperti Santo Ignatius yang terkenal itu, tidak mengajarkan tahap yang paten 1, 2, 3, tidak. Nah, ini para saudara terkasih. Jadi penting discernment, berangkat dari realitas Santo Yosef yang seperti saya katakan tadi, yang tidak berpikir seperti
seringkali kita berpikir bahwa discernment, untuk apa perlu discernment? Kita cukup berpasrah kepada Tuhan. Kita cukup menyatakan dalam batin, ini sudah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, takdir. Nanti saya tulis di bagian selanjutnya. Enggak, tapi kita diajak untuk memilih. Maka di sini dalam discernment ini bukan pertama-tama untuk mengikuti kehendak Tuhan, tapi mengetahui kehendak Tuhan. Lalu pilihannya ada pada Anda, mau mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak setan. Nah, Santo Yosef, saya yakin dan percaya, kita pasti berpikir, ya Santo Yosef itu karena dia orang suci. Tidak, dia juga bergumul. Dia juga diteguhkan oleh Tuhan. Tetapi lagi-lagi keputusan ada pada Santo Yosef. Jadi mendengarkan kehendak Tuhan. Pertama-tama discernment itu bukan berarti saya mau mengikut kehendak Tuhan. Enggak, itu proses setelah saya mengetahui kehendak Tuhan, saya mau ikut yang mana. Maka selain doa tadi yang mendengarkan Tuhan sendiri, bimbingan rohani juga penting. Karena apa? Discernment kan tadi melihat. Kita butuh orang lain untuk melihat realitas yang kita hadapi dari sudut yang sama. Dan kitab Putra Sirah bab 37 ini, ayat 7 sampai 15 ini mengajarkan sesuatu yang bagus, nasihat bahwa tidak semua orang tepat menjadi kawan untuk kita bisa curhat. Itu dikatakan di dalam kitab Putra Sirah. Maka orang perlu bijaksana juga memilih siapa yang mau dia jadikan sebagai teman yang membimbing kehidupan rohaninya. Nah ini ya, saya tulis di bagian bawah ternyata ini. Dalam discernment tidak ada yang namanya takdir, Bapak Ibu. Tidak ada yang, kita orang Katolik apalagi tidak pernah percaya yang namanya takdir. Takdir itu berarti kita ini pasif. Jadi takdir, kalau Tuhan mentakdirkan saya berbuat jahat, ya bukan kesalahan saya dong, kesalahan Tuhan. Tidak ada yang namanya takdir. Kita bebas untuk memilih. Maka di sini yang dikatakan penting yang namanya discernment. Santo Yosef sungguh-sungguh bebas memilih. Dan ia memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, jadi tujuan akhir bukan untuk mendapatkan jawaban instan ya, tadi saya sudah katakan. Tapi berproses untuk membangun sebuah jawaban di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan nanti misalnya Anda dihadapkan pada sebuah pilihan lalu tiba-tiba nanti malam, saya mau Tuhan kau tunjukkan apa jawabanmu dengan membuka kitab suci. Kata yang saya temukan pertama, itu adalah kehendak-Mu. Bukan, itu jawaban instan, tidak begitu. Orang berdiscernment itu artinya orang mau bergumul bersama Tuhan. Dia berproses, seperti saya katakan tadi. Bukan pertama-tama, ikut kehendak Tuhan, enggak. Tapi dia berproses untuk melihat mana kehendak Tuhan dan akhirnya memutuskan, saya mau mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Dan ini syarat-syaratnya. Saya katakan tadi bukan tahap-tahapan ya. Jadi syarat dalam arti indikasi-indikasi yang bisa kita lakukan dalam berdiscernment. Pertama, orang perlu kenal diri sendiri. Perlu kenal apa kemampuannya, karakter kita, tanggung jawab yang sedang kita embani apa. Lalu apa komitmen kita sebagai orang yang punya karakter, tanggung jawab dan kemampuan ini. Kenali diri sendiri. Itu poin pertama. Kalau orang tidak kenal diri sendiri, susah dia memutuskan sesuatu. Lalu yang kedua dikatakan kenali apa yang menjadi keinginan kita yang terdalam. Nah, seorang Imam Itali mengatakan bahwa salah satu cara Allah berkomunikasi adalah dengan memasukkan di dalam hati kita ini banyak keinginan. Jadi Allah berkomunikasi juga di sana. Kenali apa yang menjadi keinginan kita yang terdalam. Lalu yang ketiga, bedakan apakah saya ini sedang mengalami emosi. Emosi itu artinya reaksi sesaat atas realitas tertentu. Misalnya seorang pemuda, dia pergi merayakan Ekaristi di suatu tempat, lalu hatinya tersentuh. Lalu dia katakan, saya mau menjadi seorang imam. Harus dibedakan apakah itu emosi sesaat, reaksi sesaat yang tidak bertahan lama, atau gerakan hati nurani yang selalu membuat dia tidak tenang, yang mempengaruhi cara pandang dia atau visi misi hidup dia. Ini perlu dibedakan. Jadi bedakan apakah emosi hanya emosi sesaat atau memang ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu gerakan hati yang lebih mendalam.
Lalu yang keempat, kenali. Baru di sini kita diajak untuk kenali gerakan hati ini berasal dari Tuhan, dari si jahat, atau dari diri sendiri yang berupa kumpulan dari luka-luka batin kita. Lalu yang kelima, selidiki apakah ada pengalaman konsolasi, penghiburan, ada damai atau rasa sedih. Nah, ini bisa berasal dari dua-duanya, bisa berasal dari Tuhan, bisa juga berasal dari si jahat. Nah, jika dari Tuhan kita ikuti, jika dari si jahat kita perlu agere kontra, artinya berbalik. Jadi kalau kita berhenti dari perbuatan itu, dan jika ini dorongan ini berasal dari luka batin, maka perlu disembuhkan. Nah, para saudara yang terkasih, saya mau mengakhiri bahwa ini soal membeda-bedakan roh ini satu tema yang perlu digarap lebih dalam lagi. Tapi saya dalam kaitannya dengan Santo Yosef hanya mau mengingatkan kita bahwa penting dalam kehidupan ini yang disebut dengan discernment. Kita ini tidak percaya pada takdir. Kita percaya bahwa Tuhan membantu kita, Tuhan melibatkan kita, seperti saya katakan tadi, dalam rencana keselamatan itu Allah melibatkan kita. Jadi keputusan juga ada dalam diri kita. Dan Santo Yosef dalam pergumulannya, dia mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan akhirnya dengan penuh kesadaran dan penuh kekudusan, dia akhirnya memilih untuk menerima Maria karena dia tahu bahwa apa yang dialami oleh Maria berasal dari Tuhan. Tradisi mengatakan Santo Yosef itu berumur 90 tahun ketika mengambil Bunda Maria sebagai tunangannya yang saat itu usianya 15 tahun. Nah, jadi ini nih mereka tuh bukan pasangan yang falling in love, jatuh cinta sampai bagaimana gitu, tapi si Santo Yosef memberi Maria, Bunda Maria status sosial karena Bunda Maria punya kaul kemurnian. Nah, Romo, ilustrasi ini kan menggambarkan kalau si Santo Yosef dan Bunda Maria adalah pasangan yang saling jatuh cinta dan membangun keluarga dan punya anak. Nah, adalah pandangan yang baru nih Mo, yang muncul setelah masa reformasi. Apakah benar begitu atau gimana Mo? Minta tolong dibantu Mo.